مرحبا 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 يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر غفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang terhormat Ibu Dr. Hajar Kamilah Hidayati MMH, yang kami hormati Bapak Dr. Fathur Rahman Sueb, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid NU Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Ibu Ketua IKPAUD Muslimat MNU Kabupaten Lamongan beserta jajaran pengurus, yang kami hormati ibu-ibu yang tergabung dalam IKPAUD MNU Kecamatan Turi, Lamongan dan Sukodadi, yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kegiatan Tadabbur Ramadan 1447 Hijriah dengan tema menumbuhkan karakter aswaja An-Nabiyyah pada anak usia dini. Oleh karena itu, acara akan langsung pada inti kita pada siang hari ini, yakni materi terkait penanaman karakter aswaja An-Nabiyyah pada anak usia dini. Untuk narasumber pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fathur Rahman Sueb. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Kita bisa bersama-sama meriahkan, bersama-sama memperbaiki ibadah di bulan suci Ramadan. Saya dikasih materi yang cukup berat sama menurut. Kelihatannya menurut ini konsep terhadap bagaimana menumbuhkan karakter aswaja di putra putri Indonesia sendiri. Karakter ini yang memang Bapak Ibu hari ini dapat tantangan yang luar biasa. Wong saya dengan itu HP. Lain projok itu kalau boleh sampean itu dibeli HP untuk beli seneton. Mbak ibu-ibu itu yang paling gampang kan tinggal masak. Yang boleh ditinggali apa? HP. Itu saingan dengan. Nah, ibu-ibu, karena tantangan kita itu HP, maka sebenarnya tantangan kita itu ya dunia digital. Dulu tak jumpa titik pakai setor sakit muda. Jumpa titik kita itu hari ini ibu-ibu dituntut untuk paham dengan DKV. Apa itu? Desain komunikasi visual. SMK ini gak ada jurusan itu. Sama yang lulusan BIAU, sama yang lulusan PKI, lulusan Bapak dari guru. Hari ini dengan kudus familiar dengan DKV. Jadi kan lakukan besok video-video yang dari AI tentang Lamongan misalnya. Lamongan saat ini Kiai, saat ini Sunan Giri, Hadi, terus karena paham dengan pertanian. Itu loh, itu loh. Itu kata salah arah Bu. Ini yang dimaksud muslimat hari ini untuk bicara bagaimana menumbuhkan karakter melalui pendidikan aswaja dan dari yang digital. Monggo jangan bikin dengan tokoh-tokoh lokal, ulama-ulama lokal, ulama Sukodadi. Monggo sinten wonten Pak Soleh almarhum yang sejak muda memperjuangkan Nahdlatul Ulama Sukodadi dengan satu bercerita. Ulama-ulama Lamongan, ulama-ulama cabang Lamongan, wonten Yai Mastur, wonten Yai Sikim, wonten Yai Eksan,
Kemudian kalau itu berkelamaan itu ketua langsung nanti dinyayekkan. Dinyayekkan. Munggah balik, wonten Joko Tingkir, wonten Sunan Derajat. Itu yang jenengan bikin dengan model GKV, dengan desain visual itu, lalu dengan ceritakan kepada anak-anak. Itu yang diperbanyak. Kalau belum bisa pakai YouTube, ya pakai alat perangkat. Terus di print, terus niki Sunan Derajat dengan 4 pesan yang utama itu diberikan kepada anak. Saya pikir kreativitas mengajar model begini ini yang dibutuhkan oleh ibu-ibu di dalam memberikan pendidikan karakter kepada anak. Meskipun persaingan kita itu nanti saingan dengan berbagai macam konten-konten yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, tapi kita harus tetap membagi itu kalah, menang, urusan kalah, urusan menang. Tapi yang penting anak-anak kita bagi. Nah, apa karakter khas wajah yang ingin saya sampaikan? Minimalnya adalah 4 sikap kemasyarakatan warga NU. Oke, Bunda Tika yang banyak menyampaikan yang lain. Apa 4 sikap kemasyarakatan warga NU? 1. Tasamuh, memandang persamaan, egaliter. Itu ini yang diperjuangkan oleh Gus Dur, bahwa dengan sikap tasamuh itu yang diperjuangkan, lalu perempuan disebut emansipasi. Itu kan bagian dari tasamuh. Sikap kemasyarakatan yang pertama yang ada di 4 sikap menurut Kitab Nahdlatul Ulama. Yang kedua, tawasud wal i'tidal. Gak boleh tawasud saja, gak boleh di tengah-tengah saja, tapi yang diberi ditambahkan tawasud wal i'tidal. Di tengah-tengah tapi punya prinsip. Sikap kemasyarakatan itu yang kita ajarkan kepada anak. Yang ketiga, tawazun, menimbang-nimbang. Nah, 3 ini menjadi sikap toleran. Kadang-kadang toleran itu dimaksudkan aja di tasamuh, gitu. Tapi tasamuh yang memandang persamaan itu, saling menghormati, lalu tawasud wal i'tidal, dan tawasud inilah inti dari sikap toleransi. Dan yang terakhir, 4 itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini juga yang kadang-kadang lupa. Saya sering ditanya, Pak, batasan toleransi itu gimana? Apakah itu ma'ruf atau bukan ukurannya? Kalau ma'ruf kita harus mengikuti, tapi kalau bukan kita harus menjauhi. Batasan toleransi itu di situ. Betapa para ulama-ulama Nahdlatul Ulama memberi batasan. Kita tidak boleh toleran dalam kemungkaran. Yang saya Bapak Ibu, kadang-kadang di yang keempat ini amar ma'ruf nahi munkar tapi sempat dihindari. Betul ya? Memperhatikan kemudian nahi munkar itu sudah perang. Nah, itu isi dari konsep pendidikan karakter kepada anak didik kita. Penerjemahannya monggo, lalu sekarang kita bicara penerjemahannya, mulai dari Toto Sandal. Itulah penerjemahkan itu, mulai dari pembiasaan bahwa menjadi pemimpin dirinya sendiri,
mulai awake dipotong isi goe kelambi dhewe, wis iso goleki tempat apa bajunya sendiri di rumah dengan bunda-bunda di rumah, mulai bisa ngambil makanan sendiri sampai mengembalikan. Itu kan implementasi dari penerjemahan al-ma'ruf. Tadi yang dari konsep 4 itu ibu-ibu yang di mana di sekolah-sekolah atau di PAUD bisa menerjemahkan itu sesuai dengan visi dan misi lembaga kita. Yang terakhir juga penelitian dalam juga di beberapa PAUD dengan mahasiswa-mahasiswa saya pasca yang terakhir itu betapa PAUD itu model paguyuban dengan partisipasi masyarakat itu tetap menjadi kearifan lokal di Lamongan yang harus tetap dijaga. Sehingga pesan saya, dukungan orang tua, dukungan masyarakat itu tetap menjadi ikon utama dalam perkembangan manajerial PAUD, tetapi harus tetap menggunakan memperhatikan budaya-budaya dan lokal wisdom atau kearifan lokal yang ada di masing-masing PAUD atau TK yang ada di binaan ibu-ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Soeb atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam mendidik generasi yang berakhlak mulia, terutama menumbuhkan karakter an-nahdiyah pada anak usia dini. Baik, selanjutnya materi kajian akan disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Kartika Hidayati. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, saya cintai, saya sayangi, saya rindukan seluruh guru-guru TK PAUD Muslimat NU Lamongan, tapi ini diwakili oleh yang terdekat ya, Lamongan dekat seperti Turin. Ada dekat ya? Oh, ada. Jadi ini Muslimat NU Pak Faktur, bukan saya. Muslimat NU rasa bataya. Lebih baik itu, jadi semangatnya tetap muda terus. Jadi wajahnya awet, kayak anak muda, gitu ya. Jadi kalau saat ini saya panggil beliau itu guru Pak, guru Pak, dan guru jadi Pak dosen, guru Pak. Karena di saya, asuh saya harus suka karena dulu ini muskojo dan sebagainya. Biasa bagi kami ketika kita kasih nama pun sambil diulang, itu yang kemudian akan sedikit demi sedikit sesungguhnya di proses berjalan secara alamiah yang namanya tasamu, yang namanya kemudian tidak ada batas antara satu dengan yang lain, antara senior dengan junior. Yang ada adalah nyambungnya, nyetruknya hati untuk bagaimana kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi yang umat itu sekarang bernama Nahdlatul Ulama An-Nahdiyah, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dunia An-Nahdiyah karena sekarang orang saking cintanya, saking cantiknya yang namanya Nahdlatul Ulama, saking cantiknya Muslimat Nahdlatul Ulama, maka banyak sekali, banyak ornamen-ornamen, banyak kemudian membuat sebuah komunitas, bahkan jamiah-jamiah yang mengatasnamakan namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Titik. Kemudian umatnya Habibul Sayyid Mas Ali termasuk kita kemudian menamakannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang seperti apa? Yang tadi sudah dijelaskan.
Tapi kan ada jenjangnya. Jadi ada tawasul. Tawasul kalau gimana cara dia adalah bagaimana kita bisa menjaga sikap secara moderat. Jadi ibu yang saya cintai masalah tawasul yang itu mengajarkan kita menjadi moderat. Moderat itu kayak apa sih? Moderat ya NU ini yang ada di tengah-tengah. Moderat itu seperti apa sih? Ya Islam Nusantara ini loh yang NU menggambarkan menjadi Islam Nusantara. Yang ketika kemudian ada yang hamil, ada yang hamil. Ibu ini masih produktif semua. Yang hamil itu nama siapa? Kepandaran. Apakah itu ajarannya yang dengan dibodoh? Tapi karena ini ada di bumi Indonesia, bumi Nusantara, maka Islam kita adalah Islam Nusantara yang jangan bilang kemudian kejawen, kejawen beda lagi konotasinya. Tetapi bagaimana kita tetap menghargai lokal wisdom yang tadi disampaikan oleh Pak tadi. Maka ketika kita ini yang ada di dalam rumah organisasi yang namanya organ itu kan bagian. Tidak ada organ itu sendirian, hanya jenengan. Beda ya. Organnya kok itu kan organ. Jadi kalau manusia itu tidak bisa disebut organ. Organ itu bagian yang saling melengkapi di dalam tubuh manusia itu organ. Makanya untuk melihat pakai organ apa? Organ apa? Pakai mendengar pakai organ apa? Telinga. Merasakan pakai apa? Lidah dan sebagainya. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran panjenengan kepada murid-murid. Bisa dengan lagu, dengan suara dan sebagainya. Jadi kalau guru-guru kita Pak ini sudah jago semua, bikin konten, bikin YouTube. Nah kita juga on proses dalam media Muslimat NU. Yang di situ semua acara dakwah kita itu akan kita sampaikan di sana. Ada YouTube-nya, ada IG-nya, ada website-nya. Nanti biar kita share ke Pak Fatul sehingga nanti ini menjadi sebuah kesatuan. Saya paling orang sangat nggak setuju Pak Fatul kalau kemudian di dalam NU itu parsial. Tiga semua. Bukan isu dibesarkan lagi. Kalau fasta berkhairat monggo. Tapi bagaimana kita saling melengkapi satu dengan yang lain menjadi sebuah kesempurnaan bahwa NU itu gede. Nah, dasarnya ini loh yang harus kita kuati. Maka saya sampaikan tadi, saya jamin panjenengan guru-guru TK Pak Muslimat NU akan bersama kanjeng Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya nanya lagi, anak-anak kita diajari burdan apa enggak? Burdan apa enggak? Mulia apa enggak? Belum? Coba burdan. Diajari soal burdan. Siapa ibu? Ya enggak ada kita buat astagfirullah. Ayo, selamat tasbih. Ayo. Saya dengan Anda, Bu, aku di sekolah anak-anak. Tak dari satu ngobrol. Yang penting jangan ketika ngajar ini pelajari dulu lingkungan. Ya anak-anak yang terbarangnya seperti apa? Seperti ada ilmu dakwah. Ketika kita berdakwah dalam satu ekosistem, diajari dia dulu lingkungannya. Ini semua aja ilmu. Kalau mulai panjenengan ini ekonominya rata-rata itu lebih enak. Tapi kalau masih mudah, ini guru harus bijak caranya mengajar dan ilmu toleransi. Ada toleransi di situ. Bagaimana yang anaknya orang kaya bisa menghargai anak yang miskin, anak yang miskin tidak kemudian dia merasa minder. Ciptakan bahwa anak-anak itu menjadi anak yang hebat semua. Sampaikan mereka bahwa mereka semua sesungguhnya lahir menjadi anak yang hebat, tergantung anak yang hebat ini mau diasah apa diasuh. Kalau kita sudah ngomongin ilmu pendidikan seperti itu, insya Allah ya begitu bodoh. Jadikan anak-anak kita itu menjadi bagian dari kita. Jadikan anak-anak itu seperti kita mendidik anak kita. Cinta kita kepada anak kita sama dengan cinta kita kepada murid kita. Ini
nyambung, insya Allah barokah. Terus barokah Allah itu nyatanya akan muncul memberikan keberkahan kepada panjenengan yang belum anak ini dari sebuah habitat komunitas umat yang tidak sehat. Mbak Isma miso, ibu bapaknya pegawai ngomong kasar. Sesungguhnya secara ilmu biologi dan ilmu lingkungan anak ini pasti akan sama dengan lingkungannya, sama dengan bapak, sama dengan ibu bapaknya, dengan isu. Tapi ketika panjenengan paham, oh nah ini kok bahasanya seperti ini, didekati dengan kasih sayang, dengan bahasa kasih sayang, diajarkan tentang tasamuh, diajarkan tentang tawasul, dengan keinginan. Seperti anak itu merasa bahwa orang besar sama besar, orang tua sama keluarga sering harus dikurangkan. Uang itu bagian daripada negara ini bisa aman. Sholat ibu dan saya senang jamaah, lek sholat ibu biasa siji, lek jamaah ibu itu ikut, lek Ramadan lima 10, Romatus itu 10, maka Ramadan itu sabri masuk sabuk umat saya. Ramadan itu bulan umatku, bulan ladang ganjaran sambekan wong iku mengandung ganjaran melek pripate nyang sawet ganjaran dinyati ya Allah kula iki mlebu mugi-mugi dadi sedhep nambah rasane sedhep dipangan bojoku muga-muga dadi bojo sing gak ora-ora. Muga-muga dadi bojo sing golek Isa sing halal bagi batur barokah. Muga-muga dadi anak sing anak iki mangan kula jangan asli sing sedep iki ya Allah. Muga-muga dadi anak sing sore-sore ilmune barokah. Berarti ini kita selesai aja nanti harus kita dialog. Kalau kamu proses filsafat itu agak panjang, tapi saya tahu saja bahwa kita ini harus melalui proses itu. Anak ini menjadi tanggung jawab. Panjenengan adalah ibu kedua dari anak-anak kita. Ojo mikir di mana wong. Bukan ini hewan, bukan. Maksud saya bukan anak orang lain, tapi itu anak kita. Ada set of belonging, ada rasa memiliki dalam anak kita. Rasa memiliki, lesa ayo tidak. Maka yang namanya komite sekolah itu penting. Komite dulu kalau anak-anak itu diajak ngomong, dirapatkan bareng. Bagaimana? Kalau misalnya putra dengan mereka adalah anak-anak juga, lesa saya bisa sedikit dulu. Mereka agak jangan boleh tidak. Nggak ada keputusan, ya nggak apa-apa, ada pada sendiri, seperti untuk digorong, kesepakatan proses pembelajaran. Kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak akan ada yang lapor lapor. Nanti dibuat yang bagus, bagaimana ini mengikat dan aman untuk guru dan wali murid. Ini dia jahmani, karena dunia sekarang seperti itu. Tadi juga disampaikan bahwa PR kita sekarang fenomenanya proses itu anak-anak kita tadi banyak sekali permasalahannya. Gadget, handphone itu kadang-kadang saya nggak bisa buka video. Anak saya baru 3 tahun itu adalah sebarang iso. Ini kalah satu setengah dengan anak gadget sekarang. Cukup itu yang mungkin dari kita nanti pada episode yang lain kita akan lebih detail lagi. Mohon maaf. Kemudian nanti biar acara ini barokah dan harus ada doanya besok ini nanti. Kemudian Bapak sekali apa yang kita sampaikan